Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jumpa lagi, kali ini kita akan berlatih soal untuk mata kuliah Sistem Pakar. Setelah kemarin kita sudah 2 kali ya latihan soal terkait konsep Sistem Pakar. Nah, di kali ini kita fokus untuk latihan yang berikutnya. Kali ini berupa soal esai ya. Salah satunya yang terkait inferensi ataupun representasi pengetahuan. Jadi, ini akan ada beberapa soal. Teman-teman bisa langsung sambil menjawabnya atau menuliskan jawabannya. Nanti sambil kita bahas sama-sama juga ya di sepanjang video ini. Baik, mari kita mulai untuk latihan soal Sistem Pakar yang pertama. Nah, pertanyaan pertama di sini yaitu jelaskan perbedaan ya antara representasi pengetahuan yang berbasis aturan atau rule based dan representasi yang berbasis jaringan semantik dalam konteks Sistem Pakar. Nah, kemudian apa keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan? Ya, baik itu representasi berbasis aturan ataupun berbasis jaringan semantik. Nah, teman-teman, kalau dia berbahasa aturan itu biasanya dia menggunakan aturan produksi ya. Jadi bentuknya itu biasanya if then else ya, atau jika kemudian kondisinya seperti apa, maka aksi atau kegiatan yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan seperti apa. Nah, hal-hal tersebut itu dijalankan oleh mesin inferensi, teman-teman, atau disebut juga mesin penarikan kesimpulan. Ya, itu kalau rule base. Kemudian apa sebenarnya benefitnya? Kita bisa mengambil keputusan ya yang jelas gitu berdasarkan aturan yang sudah terdefinisi. Kemudian kelemahannya apa atau kekurangannya? Kita sulit untuk mendeskripsikan secara jelas pengetahuan yang kompleks atau pengetahuan dari asalnya itu tidak jelas gitu. Jadi kalau berbahasa aturan ya harus yang memang logik sudah harus di dalamnya itu udah harus jelas sehingga kita mengerjakannya juga if then else atau jika kondisi dan aksinya itu juga lebih jelas. Nah, kalau representasi berbasis jaringan semantik, teman-teman, itu biasanya dia pakainya grafis atau menggunakan struktur yang gambar ya atau visual atau ya grafis gitu ya. Nanti struktur grafis itu dia akan gunakan untuk memperlihatkan entitas atau hubungan di antara entitas. Jadi misalnya antar gejala sama antar satu gejala dengan gejala lain, kemudian diagnosanya seperti apa, itu berakibat seperti apa, impact-nya seperti apa, kalau disempakar sampai dengan dia menghasilkan solusi. Jadi dia representasinya itu berbentuk jaringan semantik. Jadi ada struktur grafis di situ. Nah, keuntungannya apa kalau jadi jaringan semantik, teman-teman? Dia walaupun hubungan itu kompleks gitu ya, ataupun rumit, dia tetap bisa digambarkan secara intuitif atau secara jelas. Karena ada beberapa yang memang kalau itu digambarkan, jaringan itu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan penulisan secara konteks gitu. Tapi yang perlu diingat kalau dia berbasis jaringan semantik itu proses komputasinya akan jadi lebih lama dan perlu pemahaman yang lebih mendalam karena untuk memahami gambar kadang-kadang terutama kalau tidak ada keterangan itu akan sulit dipahami. Tapi sekali lagi selama gambarnya itu atau struktur grafisnya itu benar-benar bisa merepresentasikan entitas, kemudian bentuk keterangan di grafis itu jelas, maka sekompleks apapun entitas atau koneksi antara entitas itu bisa dijelaskan dengan lebih mudah. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita berikutnya ke soal berikutnya ini ya.
Di sini kita ngelihat bagaimana proses inferensi, teman-teman, bisa dilakukan dalam sebuah sistem pakar. Sini diminta untuk menjelaskan langkah secara rinci. Kemudian contohnya seperti apa? Ya, ini kita ketahui bersama kalau inferensi itu kan ada dua macam ya. Inferensi atau metode penelusuran itu ada yang forward, ada yang backward. Ada yang penelusuran maju, ada yang penelusuran mundur. Ada juga yang dia kombinasi. Jadi tergantung case atau kasusnya ya, cocoknya di mana gitu. Jadi kalau memang misalnya dia cocoknya inference yang maju, ya dia atau kita udah tahu case-nya penyebabnya apa, nanti mau tahu kira-kira hasilnya bagaimana ya inference forward gitu ya. Tapi kalau kita udah tahu hasilnya bagaimana, terus kita mau tahu gejalanya atau apa yang menyebabkan, ya berarti kita pilihnya yang backward chaining. Karena memang inferensi itu yang umum digunakan adalah forward dan backward, atau metode penelusuran maju dan juga metode penelusuran mundur itu teman-teman ya. Depan ke belakang untuk forward dan backward itu belakang ke depan. Intinya kalau di inferensi itu proses logika sih ya. Proses logika dilakukan oleh mesin penarikan kesimpulan untuk bisa menghasilkan solusi. Tentu berdasarkan basis pengetahuan yang sudah ada. Jadi kalau pengumpulan faktanya itu termasuk di langkah-langkah ya. Jadi langkah-langkah metode penelusuran atau inferensi itu kita kumpulkan dulu fakta-faktanya atau informasi awal yang nantinya akan berguna ya untuk kita cari solusi. Kemudian di inferensi itu kita akan gunakan untuk reasoning atau penalaran. Nah, di penalaran itu kita akan ambil keputusan berdasarkan penalaran tersebut. Contoh nih teman-teman ya, di dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit, misalnya si pengguna sistem pakar ini sudah memberikan gejala-gejala penyakit gitu sebagai input. Biasanya dia batuk gitu ya, dia udah memberikan gejala misalnya dia demam, kemudian dia pilek, kemudian dia sulit tidur. Itu dia memberikan gejala-gejala itu sebagai input. Nah, si sistem pakar akan menggunakan aturan inferensi, biasanya if dan else, teman-teman, untuk mengaitkan gejala dengan penyakit yang mungkin terjadi dengan gejala-gejala ini. Nah, dari inferensi itulah kemudian diberikan diagnosis berdasarkan penalaran. Ya, gitu ya. Tapi teman-teman boleh nih memberikan contoh penjelasan yang lain, misalnya kerusakan, diagnosis, atau analisis apapun itu boleh. Berikutnya, kalau teman-teman masih bingung juga masih bisa lihat modul atau lihat materi pembelajaran sebelumnya itu juga bisa banget ya. Berikutnya ini kita ke gini. Jelaskan bagaimana metode pelacakan ke belakang atau backward chaining itu digunakan dalam sistem pakar untuk membacakan masalah. Apa keuntungan dari backward dan kelemahan di backward ya teman-teman. Jadi kalau pelacakan ke belakang atau pelacakan mundur itu disebut dengan backward chaining teman-teman. Jadi biasanya backward chaining itu dimulai dari tujuan atau informasi apa yang kita sudah punya, kita inginkan. Kemudian dia akan mundur tuh mencari fakta atau gejala yang kira-kira bisa sesuai dengan informasi akhir. Keuntungannya apa? Kita bisa fokus gitu di tujuan akhir karena kita udah tahu nih tujuan akhirnya apa. Kemudian tentu lebih efisien. Waktunya lebih sedikit ya karena kita udah tahu seperti tadi, kita udah tahu tujuannya apa nih. Karena kita misalnya di sistem pakar diagnosis penyakit, kita udah tahu penyakit kita apa. Kita mau cari gejalanya supaya bisa diobati. Nah, intinya begitu. Lalu kelemahannya apa? Yang paling menarik di backward chaining itu kelemahannya adalah banyak sekali proses komputasi, terutama kalau masalahnya kompleks. Karena gini, misalnya kita udah tahu ya penyakit kita apa,
Tapi kan bisa jadi penyakit itu bukan hanya satu atau dua penyakit aja, jadi bisa berkembang gitu. Sementara kan kita udah fokus di tujuan akhir, kita udah tahu penyakit kita apa. Tapi ternyata begitu kita sudah telusuri secara mundur, karena gejalanya mungkin banyak, kemudian kita buat rule base-nya, kita tarik kemungkinan ternyata bisa jadi tujuannya lebih kompleks gitu. Jadi kalau kita ketemu masalah yang kompleks, atau misalnya masalah yang baru, ya belum pernah terjadi sebelumnya, agak sulit kalau menggunakan batu berjaning. Berikutnya, nah di sini masih terkait mesin inferensi atau penarikan kesimpulan ya. Ini apa nih? Apa peran mesin inferensi dalam arsitektur sistem pakar? Apa peran mesin inferensi dalam arsitektur sistem pakar? Oh, ini berarti teman-teman bisa lihat kembali di video pembelajaran atau di materi terkait arsitektur ya. Peran mesin penelusuran di arsitektur sistem pakar bagaimana? Kemudian jelaskan beberapa jenis mesin inferensi yang umum digunakan dan bagaimana mereka bisa berbeda satu sama lain. Ya teman-teman, mesin inferensi itu kalau dalam bahasa Inggris namanya inference engine. Jadi di dalam beberapa buku dan jurnal itu disebutnya inference engine atau mesin intelligence mesin yang tugasnya mengambil kesimpulan setelah knowledge base-nya kita temukan gitu ya. Jadi dia merupakan salah satu komponen utama kalau di arsitektur sistem pakar untuk melakukan penalaran, entah itu maju, entah itu mundur, ya forward atau backward atau kombinasi. Dia tugasnya itu melakukan pelacakan, melakukan penelusuran berdasarkan basis pengetahuan. Jadi kalau dia berbasis aturan atau rule base, dia akan menggunakan aturan produksi teman-teman untuk mengambil keputusan atau solusi yang paling efektif menurut dia. Tapi kalau dia berbasis jaringan semantik, dia akan menggunakan penyampaian atau representasi yang berbentuk grafis untuk melakukan penalaran. Kemudian ada lagi mesin inferensi yang berbasis logika. Jadi dia biasanya menggunakan logika matematika itu untuk menghasilkan beragam solusi yang memang sesuai. Nah, mesin inferensi itu kita mau menentukan yang cocok terhadap satu masalah gimana gitu ya. Nah, teman-teman biasanya yang paling sering digunakan itu ya adalah yang berbasis aturan produksi, rule base gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang itu bisa tergambarkan maka dia akan semantik. Atau kalau penelusuran itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, kita udah tahu rule-nya, kita udah tahu rekam jejak kali sebelumnya, kita bisa pakai yang berbasis logika. Artinya sekali lagi itu tergantung dengan masalah yang dihadapi yang harus dicarikan solusinya. Itu ya. Berikutnya ini teman-teman kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana representasi pengetahuan dalam sistem pakar itu dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas dari keseluruhan sistem? Berikan contoh konkret untuk mendukung argumen. Nah, ini. Jadi, representasi pengetahuan itu ada banyak ya. Kita tinggal pilih. Nanti teman-teman silakan dilengkapi saja representasinya yang seperti apa untuk dijadikan contoh, dibaca dulu representasi pengetahuan itu jenisnya apa, kemudian contoh konkretnya nanti gimana. Yang jelas, kalau di representasi pengetahuan itu gunanya untuk upgrade ya, si kinerja sistem, sehingga nanti mesin inferensi atau penarikan kesimpulan itu bisa melakukan penalaran yang akurat, juga efisiennya lebih cepat ya. Kemudian tadi kan kita sudah tahu ya representasi pengetahuan itu basisnya ada 3 gitu. Contohnya aja misalnya kita pakai aturan produksi. Itu dia pasti lebih jelas dan terstruktur ya karena ada berbasis aturan. Kemudian sistemnya juga bisa lebih mudah dimengerti dan diterapkan. Nah, teman-teman boleh nih kasih contoh yang
ada di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya di sini apa faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode pelacakan, mau forward chaining atau backward chaining dalam sebuah aplikasi sistem pakar. Bagaimana kita bisa memutuskan metode yang paling sesuai untuk situasi tertentu. Nah ini. Jadi kalau kita bikin atau membuat sistem pakar itu atau ada masalah, kita harus tentukan nih. Mau pakai forward yang maju atau yang mundur. Nah, kita harus menentukan. Kira-kira metode apa yang paling sesuai dan gimana cara milihnya. Jadi yang perlu dipertimbangkan itu teman-teman yang paling penting itu adalah kerumitannya dulu. Jadi lihat dulu kerumitan atau kompleksitas masalahnya. Kemudian perlunya atau kebutuhan untuk kita harus benar-benar fokus di tujuan akhir. Kemudian ketersediaan informasi awal. Nah, kalau purpose atau tujuannya itu udah jelas, kemudian kita juga punya data, fakta, informasi awal yang memang udah lengkap, kemudian jelas gitu ya. Artinya tujuan akhirnya itu jelas, maka backward chaining itu akan jadi pilihan yang bagus. Pilihan yang tepat, teman-teman ya. Tapi kalau kita masih perlu ngumpulin datanya belum lengkap. Kita juga tujuannya atau kesimpulannya kira-kira mau bagaimana gitu. Jadi kalau hal-hal yang seperti itu forward chaining sepertinya lebih cocok untuk diterapkan di sistem pakar itu. Berikutnya, di sini kita ditanya tentang basis pengetahuan teman-teman berbasis frame. Di sini kita ditanya lagi bagaimana kelebihan dan kelemahan untuk basis pengetahuan berbasis frame ya. Teman-teman, ini salah satu contoh di sistem pakar itu bisa menggunakan bingkai ya. Jadi dalam misalnya kalau kita punya, misalnya kita buat bingkai penyakit, kemudian penyakit luar, penyakit dalam gitu ya. Di penyakit dalam kita bingkai lagi, kita klasifikasikan jenis-jenisnya itu bisa menggunakan frame teman-teman. Artinya frame itu kata kuncinya struktur yang berstruktur untuk merepresentasikan entitas dan atribut. Nah, keuntungannya atau benefitnya apa? Kita bisa merepresentasikan pengetahuan secara terstruktur dan mendalam. Jadi dari bingkai yang secara general, kita bisa membuat dia jadi lebih terpecah-pecah, jadi lebih kecil. Jadi lebih mudah untuk diselesaikan dulu yang pecahan kecil-kecil itu, kemudian baru kita mengarah yang ke besar. Nah, teman-teman, namun apa kekurangannya gitu ya, atau kelemahannya? Kita perlu desain frame yang tepat di awal, gitu. Jadi tidak boleh salah dalam membingkainya dulu. So, kalau salah di awal, itu membingkainya pertama akan ada kesulitan, terus akan lebih susah. Tapi kalau frame-nya dibuat dengan benar, dia akan jadi lebih mudah. Ya, seperti itu. Karena proses representasi pengetahuannya kan secara general, baru kita lebih mengarah ke spesifik. Baik, yang berikutnya itu kita lihat ini. Bagaimana sistem pakar dapat digunakan dalam industri atau aplikasi di dunia nyata. Nah, ini sekali lagi kita minta contoh konkret, teman-teman. Mengenai penerapan sistem pakar dan manfaatnya. Jadi, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian sepertinya juga di kelas sudah dibahas contoh sistem pakarnya seperti apa. Apakah misalnya mau di bidang kesehatan, diagnosis medis, terus misalnya di bidang mesin, nah itu bisa, atau kita di bidang keuangan, dan teman-teman silahkan dituliskan.
Kemudian yang berikutnya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sistem pakar yang efektif dan akurat? Kemudian strateginya bagaimana? Iya, jadi kalau tantangan utamanya itu apa ya yang pertama ya? Sepertinya sih knowledge base-nya kali ya. Itu yang paling penting pertama itu. Kemudian baru kita lihat kompleksitas. Ya, mau manajemen mau masarnya kita lihat. Baru yang berikutnya itu keandalan sistem. Jadi di sistemnya itu andal dan bisa terpercaya tidak untuk memberikan solusi yang sesuai ya dengan inputan si pengguna. Nah, strateginya ya tentu harus menggunakan metodologi pengembangan yang sesuai dengan tahapan-tahapannya, sistematis. Terus kita pengujiannya juga harus lebih menyeluruh, kemudian dilakukan secara berkelanjutan untuk perbaikan, terus ada maintenance, ada pasca perawatannya juga sudah harus ada. Kemudian, ya ini dia, apa perbedaan antara sistem pakar dengan sistem konvensional? Kemudian, sistem pakar dapat memberikan nilai tambah dalam konteks kecerdasan buatan. Sepertinya juga sudah pernah kita bahas di kelas. Jadi kalau sistem pakar dan konvensional itu kan perbedaannya yang paling utama itu adalah di penalaran, teman-teman. Jadi berdasarkan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya atau informasi awal, terus kita lakukan penalaran. Kalau sistem pakar sendiri tentu ya bisa memberikan nilai tambah atau benefit sehingga dia bisa jadi lebih efisien ya. Keputusannya jadi lebih bisa diambil lebih cepat. Kemudian yang paling penting itu solusinya bisa jadi lebih tepat. Karena dia bisa jadi lebih objektif ya, solusinya bisa lebih tepat dan akurat tentu dalam situasi yang lebih kompleks. Walaupun sebenarnya bisa jadi tetap salah karena tergantung inputan. Karena kan kalau sistem pakar ini dia inputannya itu bisa jadi tidak lengkap gitu. Kalau di sistem pakar inputan itu bisa tidak lengkap sehingga nanti outputnya juga dia tetap menghasilkan output walaupun inputan itu tidak lengkap gitu. Tetapi selama kita melakukan proses input yang lengkap, kemudian kita metode penelusurannya juga jelas, logicalnya tadi jelas, maka solusinya lebih tepat gitu dan akurat. Walaupun dalam situasi yang kompleks dia tidak berubah, dia tetap akan menghasilkan keputusan yang memang sesuai untuk menangani masalah yang ada. Berikutnya di sini adalah perbedaan antara representasi pengetahuan berbasis aturan, rule based dan berbasis jaringan semantik. Berikan contoh aplikasi nyata untuk masing-masing pendekatan dan analisis mengenai keunggulan serta batasannya. Nah, ini sudah kita bahas di awal tadi ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman bisa merimain kembali jawabannya, pernyataannya seperti apa ya. Jadi diingat tadi jika kondisi maka aksi gitu ya. Apakah itu di dunia medis, apakah keuangan, ya, seperti itu. Nanti aplikasi nyatanya teman-teman bisa tuliskan di masing-masing pendekatan ya, baik itu representasi pengetahuan berbasis aturan ataupun yang berbasis semantik. Berikutnya, di sini jelaskan konsep inferensi dalam sistem pakar. Bagaimana sebenarnya mesin inferensi itu bisa melakukan penalaran. Kemudian muncul solusi, teknik dan strateginya seperti apa.
Kita masih membahas soal kok di konsep sistem pakar ya. Kalau di konsep sistem pakar ya pasti yang dimuat adalah terkait arsitektur gitu ya. Arsitektur itu salah satunya ya inference. Intinya gini teman-teman, mesin inferensi itu tetap komponen utama. Dia bertanggung jawab melakukan penalaran, tapi berdasarkan informasi awal atau data fakta yang ada. Nah, kemudian nanti dia akan menjalankan kegiatan itu berdasarkan aturan produksi, ya, atau pengetahuan yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, kemudian setelah dia lakukan sesuai aturan produksi itu untuk mencapai kesimpulan, nah, Pak, untuk solusi. Jadi kalau dia sudah jalan sesuai rule base-nya, nanti dia akan ketemu tuh kesimpulan atau solusinya. Kalau ditanya strateginya sendiri banyak sekali ya teman-teman. Ada forward backward chaining, ada penelusuran by case ya, baik kasus, kemudian reasoning by analogi, keterhubungan atau keterkaitan antara satu penalaran lain, kemudian reasoning by abduction. Ya intinya gini ya, mesin inferensi itu atau mesin penelusuran itu menggunakan aturan produksi. Kemudian fakta-fakta untuk mencapai kesimpulan dengan mengikuti langkah-langkah yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Gitu. Semoga saya menjelaskannya tidak terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat teman-teman bisa back sebentar, kemudian didengarkan lagi. Atau teman-teman bisa melihat materi pembelajaran di bagian penelusuran. Berikutnya, bagaimana representasi pengetahuan berbasis frame? Ini tadi juga kita sudah ada bahas ya, jadi menggunakan bingkai. Bagaimana dia merepresentasikan pengetahuan secara terstruktur? Contoh implementasinya gimana? Oke. Struktur kerangka atau frame atau bingkai itu yang jelas dia menggambarkan 3 hal, teman-teman. Entitas, atribut, sama relasi. Entitasnya mana, diatributkan sebagai apa, relasinya hubungannya seperti apa. Jadi setiap frame itu teman-teman ada slot. Nah, slot itulah yang nantinya memperlihatkan bagaimana atribut, bagaimana nilai yang terkait dengan entitas. Contoh-contoh ya, misalnya kita mau mendiagnosis mobil gitu. Berarti entitasnya di sini adalah mobil. Nah, kemudian slotnya apa? Merek mobilnya, tahun mobilnya, jenis mesinnya, kemudian masalah yang mungkin terjadi di mobilnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi saya ulang. Frame itu punya 3 hal yang sangat penting. Entitas, atribut, dan relasi. Masing-masing frame itu berisi slot-slot ya, yang menggambarkan atribut dan nilai-nilai yang terkait dengan entitas di frame itu. Contohnya kalau kita mau mendiagnosis sebuah mobil atau kerusakan mobil, kita membuat frame ya, dengan slot-slot itu, entitasnya mobil gitu ya. Frame-nya ya berarti yang diisi slot itu merek, tahun, jenis atau jenis mesin, kemudian masalah yang mungkin terjadi di mobilnya. Nah, itu data itu bisa diambil dari rekam jejak kegiatan yang sebelumnya pernah terjadi, terutama di bagian kerusakan mobil yang mungkin gitu ya, itu bisa dilihat. Nah, terus kelebihannya gimana? Dia bisa merepresentasikan pengetahuan secara terbingkai gitu ya, lebih spesifik gitu, lebih mendalam. Sehingga kalau pengetahuan itu kompleks, dia lebih bisa optimal gitu ya, karena terpecah jadi kecil-kecil, jadi kita bisa mulai dan memahami proses itu jadi lebih singkat. Misalnya dari merek kita fokus ke merek dulu, kita ke tahun dulu, kita jenis mesin, masalah dulu. Artinya itu lebih terspesifikasi. Jadi kita melihatnya atau menyelesaikan masalah itu juga tidak melebar kemana-mana, tapi fokus. Berikutnya, apa peran antarmuka? Nah, ini nih kita kembali ke
arsitektur sistem pakar. Jadi di arsitektur sistem pakar itu ada banyak ya teman-teman. Ya ada knowledge base, ada inference engine. Ya salah satunya ini yang paling penting sih sebenarnya yaitu user interface. Karena sebagus-bagusnya sistem kalau dia tidak user friendly gitu loh dengan si pengguna, maka akan susah untuk dipahami gitu. Nah, karena gini, user interface yang baik itu akan membuat pengguna lebih nyaman gitu ya, lebih enak dalam menggunakan si sistem pakar ini. Nah, ibaratnya dia sebagai media perantara komunikasi antara pengguna dengan sistem pakar. Jadi ketika pengguna menginputkan gejala atau fakta atau data itu lebih nyaman karena mudah gitu ya, mudah, enak dilihat. Kemudian ketika sudah masuk datanya diolah oleh sistem pakar, kemudian ditelusuri oleh inference engine memberikan output atau solusi juga dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh si pengguna. Artinya komunikasinya baik gitu dan komunikatif sehingga ya sekali lagi user interface yang berhasil adalah user interface yang memang dapat menyampaikan informasi dengan mudah ke penggunanya gitu. Jadi ketika pengguna itu dapat berinteraksi dengan sistem pakar baik secara efektif gitu kemudian intuitif, nanti outputnya juga lebih mudah gitu ya. Sehingga pengguna merasa lebih nyaman, mudah menggunakan sistem pakar yang nantinya pengguna akan percaya terhadap sistem pakar tersebut bahwa memang mudah digunakan, orang-orang akan senang gitu ya. Terus waktunya juga tidak lama gitu dalam memberikan keputusan atau memberikan solusi atau diagnosis atau rekomendasi. Soal waktu juga lebih gampang atau lebih cepat. Yang ketiga ternyata outputnya juga sangat optimal gitu sehingga pengguna merasa percaya dengan si sistem pakar ini. Berikutnya kita bisa saling diskusi ya. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan sistem pakar yang kompleks dan akurat. Nah, kemudian bagaimana strategi ataupun pendekatan? Nah, tantangan utamanya saya jelaskan sedikit saja ya. Semoga ini bisa menjadi trigger buat teman-teman. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Jadi di pengembangan sistem pakar ini dia meliputi perumusan basis pengetahuannya apa yang tepat. Kemudian kompleksitasnya gimana, keandalan sistemnya bagaimana, kemudian integrasi dengan sumber data eksternalnya bagaimana. Nah, berikutnya itu kita fokus ke strategi. Strateginya gimana untuk mengatasi tantangan ini? Ya kita pakailah metode pengembangan yang memang lagi in saat ini atau yang cocok dengan masalah yang sistematis. Kita kenal ya beberapa metode pengembangan sistem waterfall, research and development, iteratif, prototipe, agile, gitu. Itu beberapa metode pengembangan sistem yang kita sudah kenal, kemudian memang terbukti sistematis gitu. Kemudian gimana strategi yang berikutnya? Kita pakai teknik validasi pembenaran yang memang valid gitu. Kita tahu itu memang betul. Kemudian itu ada proses verifikasi pengecekan gitu. Pengecekannya pun secara menyeluruh ya. Kemudian berikutnya apa? Kita pakai pengujian yang berulang yang iteratif. Kita diuji supaya memang trial error-nya memang betul-betul sesuai gitu ya. Kemudian kita bisa integrasikan sistem pakar ini dengan teknologi yang baru. Misal yang terbaru sekarang kecerdasan buatan, big data, machine learning. Tujuannya apa? Ya untuk meningkatkan sistem ini agar makin cerdas. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya punya pandangan lain terkait tantangan kemudian strategi untuk mengatasinya gimana, juga boleh nanti disampaikan. Terus berikutnya, jelaskan bagaimana sistem pakar ini dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan ya di berbagai bidang industri. Contoh penerapan sistem pakar dalam bidang spesifik dan manfaat. Kalau ini teman-teman insya Allah udah tahu ya. Bidang kesehatan contohnya gimana, manufaktur contohnya gimana. Itu sepertinya sudah ya. Teman-teman bisa analisis sendiri kira-kira manfaatnya gimana. Manfaatnya kan sudah jelas ya untuk peningkatan efisiensi. Kemudian tentu pengurangan human error. Jadi kalau pakai sistem, dia tergantung inputan data, kemudian nanti dia tinggal olah datanya, dia memberikan output yang lebih optimal gitu. Berikutnya di sini, nah ini teman-teman pasti sudah tahu apa perbedaan antara forward chaining sama backward chaining. Jadi kasusnya mana lebih efektif, mana yang belum efektif. Boleh dibuatkan sistem pakarnya. Kalau forward chaining di kehidupan sehari-hari begini, kalau backward chaining gini. Gak usah jauh-jauh, yang terkait kampus aja juga boleh. Kapan kita gunakan forward, kapan kita menggunakan backward. Berikutnya, bagaimana integrasi sistem pakar dengan teknologi baru seperti machine learning atau neural networks itu dapat meningkatkan kinerja dan kecerdasan sistem. Nah, implementasi manfaatnya seperti apa? Ini juga tadi sudah ada dibahas sedikit ya. Bisa menggunakan machine learning, bisa menggunakan big data, bisa juga pakai neural network gitu ya. Misalnya di dunia kesehatan, dia menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi pola atau tren dari kesehatan pasien. Kemudian nanti bisa didiagnosis nih lebih akurat kalau ada perubahan kondisi sehingga menjadi lebih adaptif begitu. Ini nggak apa-apa, teman-teman bisa jelaskan sistem pakar sama machine learning itu bagaimana gitu. Di neural network itu bagaimana implementasi atau manfaatnya. Tapi mohon dituliskan dulu di bidang apa, kemudian integrasinya bagaimana. Berikutnya kita ke ini, apa peran representasi pengetahuan dalam keberhasilan atau kegagalan sebuah sistem pakar? Jelaskan ini, pemilihan representasi pengetahuan yang tepat itu penting. Kenapa ya? Karena gini, dia itu punya tugas memahami, menyimpan, menggunakan pengetahuan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau pemilihan representasi pengetahuannya tepat, maka akan mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kemampuan sistem pakar gitu untuk menyelesaikan masalah secara akurat dan cepat gitu. Nanti tadi kan representasi pengetahuan udah dijelaskan ya jenisnya ada berapa gitu. Oke, berikutnya bagaimana evaluasi dan validasi dilakukan dalam pengembangan sistem pakar? Jelaskan teknik-teknik apa saja atau metode evaluasi yang digunakan dan mengapa dianggap penting. Nah, ini dia. Jadi di tahapan sistem pakar itu memang ada proses evaluasi dan validasi. Sebenarnya sama saja seperti sistem kebanyakan, perlu evaluasi dan validasi gitu ya. Karena kenapa? Karena kita perlu memastikan kualitas. Terus kita harus tahu nih keandalannya gimana. Andal nggak di dalam segala situasi. Kemudian sistem ini akurat tidak? Karena kalau sistem ya pasti yang ditanya tuh akurat tidaknya. Nah, contohnya misalnya kita uji fungsional. Kita bisa test case atau uji kasus. Kita bisa lihat evaluasi performa atau yang biasanya kita lakukan itu adalah evaluasi kepuasan pengguna. Nah, kalau di kegiatan penelitian itu namanya beta testing. Kita evaluasi, prosesnya penting kan untuk nanti bisa
dilakukan perbaikan, evaluasi secara berkala. Atau kalau misalnya sudah bagus, kita tetap lakukan maintenance atau kita tingkatkan update kemampuannya gitu. Sehingga nanti sistem itu jadi lebih efektif ya dalam situasi apapun, kemudian yang jelas dia memberikan manfaat yang memang penggunanya sangat berharap itu bisa terselesaikan. Jadi kan sistem pakar itu ya teman-teman, sistem yang mengadopsi pengetahuan kepakaran dari seorang pakar. Jadi walaupun tidak bertemu dengan pakar, user itu atau pengguna atau orang awam itu bisa konsultasi langsung dengan si sistem pakar. Tapi pengetahuannya kan milik si pakar ya, itu memang tidak bisa tergantikan. Tapi dengan kecanggihan AI selama ini dengan adanya sistem pakar, si user atau pengguna itu seolah-olah berbicara dengan pakar gitu, dengan output solusi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pengguna, yaitu masalahnya terselesaikan melalui proses uh, komunikasi antara si pengguna sama sistem pakar. Nah, itulah pentingnya kita melakukan proses evaluasi dan validasi. Nah, demikian teman-teman. Semoga dari berlatih ini dan penjelasan saya yang di penjelasan saya kali ini teman-teman bisa lebih memahami. Nah, nanti jawaban dari teman-teman ataupun pendapat dari teman-teman bisa dituliskan ataupun bisa disampaikan. Ya, jadi kalau punya pandangan atau pendapat yang lain tentu boleh. Ya, selama memang itu sesuai dengan pemanfaatannya di bidang sistem pakar. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu.